Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adi Suheryadi, salah satu dosen dari program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Indramayu. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya untuk dapat memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Struktur Data dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, yang bertujuan untuk salah satu syarat sertifikasi dosen 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, saya akan mencoba memaparkan deskripsi dari mata kuliah Struktur Data. Mata kuliah Struktur Data merupakan mata kuliah wajib pada program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak dengan bobot 3 SKS. 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Dalam satu semester, mata kuliah Struktur Data ini dilaksanakan 14 kali tatap muka dengan 2 kali ujian, yaitu UAS dan UTS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pemahaman mahasiswa tentang penggunaan proses desain meliputi elementary data structure, hash table, binary search tree, augmented data structure, elementary graphic algorithm, minimum spinning tree, source search path, dan topik khusus lainnya terkait dengan struktur data yang memungkinkan mahasiswa merancang serta mengimplementasikan software secara individu, dalam kelompok kecil, dan dalam multi-week team proyek. Dalam mata kuliah Struktur Data ini terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu diantaranya CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pembentukan struktur data serta struktur data statis dan dinamis pada algoritma dan pembuatan program terstruktur. Kemudian, mampu menerapkan algoritma struktur data linier, elementary data structure, dan hash table. CPMK ketiga, mahasiswa diharapkan juga mampu menerapkan algoritma struktur data non-linear, binary search tree, dan augmented data structure. Kemudian, CPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan algoritma struktur data pada graf, serta mahasiswa mampu menerapkan algoritma struktur data pada permasalahan penelusuran jalur terpendek atau terdekat. Tentunya dalam mata kuliah ini terdapat berbagai referensi. Salah satunya adalah e-book Data Structure Algorithm and Software Principle, kemudian e-book Data Structure and Algorithm, buku konsep dan implementasi struktur data, buku struktur data, konsep dan implementasinya yang dapat diakses pada perpustakaan Politeknik Negeri Indramayu, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan mata kuliah struktur data. Sistem pembelajaran pada mata kuliah struktur data ini merupakan sistem pembelajaran yang aktif yang berfokus pada kolaborasi mahasiswa, diskusi tim, serta studi kasus yang diselesaikan dalam permasalahan struktur data dengan 2 metode, yaitu sinkronus maupun asinkronus. Metode sinkronus memungkinkan mahasiswa bertemu langsung dengan dosen dalam penyampaian materinya yang dilakukan di kelas maupun di laboratorium. Sedangkan metode asinkronus
mahasiswa berkuliah atau mengerjakan tugas mandiri, studi kasus, berkelompok, menggunakan elemen e-learning yang dapat diakses pada elearning.polindra.ac.id. Adapun evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah struktur data ini terbagi menjadi 5 komponen evaluasi. Yang pertama, kuis. Yang kedua, tugas harian atau praktikum. Yang ketiga, tugas besar. Yang keempat, UTS. Dan yang terakhir adalah UAS. Soal kuis dilaksanakan 4 kali, yang mengevaluasi capaian pembelajaran mata kuliah pada capaian pembelajaran mata kuliah 1 sampai dengan 4. Kemudian tugas harian atau praktikum tentunya dilakukan setiap hari pada pertemuan mata kuliah ini, namun yang dievaluasi adalah pada 4 praktikum utama, yaitu untuk mengevaluasi capaian mata kuliah CPMK 2 sampai dengan CPMK 5. Kemudian terdapat tugas besar. Tugas besar ini merupakan proyek akhir dari mata kuliah struktur data ini. Tentunya tugas besar ini akan mengevaluasi seluruh CPMK yang ada di mata kuliah struktur data ini. Sedangkan UTS dan UAS ini akan mengevaluasi CPMK 1, 2, 3 pada UTS serta CPMK 4, 5 pada ujian akhir semester. Adapun bobot penilaian dalam evaluasi pembelajaran ini adalah kuis sebesar 15%, tugas harian dan praktikum sebesar 20%, tugas besar sebesar 25%, UTS dan UAS sebesar 20%. Dalam pembelajaran mata kuliah struktur data ini, tugas besar serta praktikum memiliki bobot yang cukup besar, dikarenakan dalam mata kuliah ini mengacu pada konsep pembelajaran Project Based Learning atau PBL. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah struktur data. Selanjutnya, kami sampaikan cuplikan pembelajaran dari mata kuliah struktur data yang dapat disaksikan sebagai berikut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana teman-teman? Sehat semua ini? Alhamdulillah. Ya, pertemuan hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita di struktur data. Jadi kalau kita lihat di e-learning yang ada, kita sudah masuk ke pertemuan keberapa? Pertemuan ke-11 gitu ya? Iya. Kita pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan 11 kita membahas tentang binary tree. Apa itu binary tree? Kemarin sudah kita jelaskan. Binary tree itu adalah pohon atau struktur data, pola struktur data yang berbentuk pohon, namun dia punya dua cabang, hanya memiliki 2 cabang. Nah, lebih dari itu, hari ini kita akan membahas traversal dari binary tree. Traversal dari binary tree adalah penelusuran titik-titik dari node yang ada di binary tree. Oke, pertama di dalam traversal binary tree ini terbagi menjadi 2. Yang pertama DFS atau Deep First Traversal. Pernah dengar? Belum ya? Belum. Oke. Deep First
traversal ini adalah penelusuran dengan pola penelusuran deep terlebih dahulu atau ke dalam terlebih dahulu. Jadi ada dua jenis, ada brief menyebar, ada yang deep ke dalam. Nah ini yang pertama. Yang pertama adalah diverser. Jadi penelusuran node-nya itu menuju ke bawah dulu, menuju ke bawah baru ke samping. Pertemuan hari ini kita fokus membahas tentang diverser. Nanti setelahnya pertemuan selanjutnya kita membahas tentang BFS-nya, diverser. Nah, ini adalah contoh dari pre-order. Jadi penelusuran pre-order itu rumusnya, kalau kita lihat di poin kedua, itu adalah root, left, right. Root itu adalah yang paling atas, yang gitu ya. Jadi kalau di pohon yang ini, rootnya adalah F, gitu ya. Kemudian dia menelusuri ke sebelah kiri dulu, left, kemudian ke sebelah kanan, right, gitu ya. Kita ambil contoh, misalkan pohon ini kita telusuri, jadinya bagaimana? Jadi kita ambil dulu atau kita yang dikunjungi terlebih dahulu adalah F, gitu ya. Nah, di sini poin ini F. Oke. F. Kemudian ini root, kemudian ke sebelah kiri yaitu B. Kemudian A. Kenapa A? Karena sebelah kiri terlebih dahulu, gitu ya. Rootnya sudah sebelah kiri. Kemudian karena ini sudah mentok, sudah paling dasar atau paling bawah atau dia berupa daun, maka kita cek ke atas. Ke atas tadi sudah disebutkan dia sebagai root, kemudian ke kanan. D. Gitu kan ya? Setelah itu apa? Setelah itu ke kiri lagi, C. Kemudian naik lagi, D sudah, barulah ke E. Nah, satu pola ini sebelah kiri sudah tersebutkan semua atau terkunjungi semua. Kemudian kita lanjutkan ke sebelah kanan, yaitu ada G. Ada kirinya ada nggak? Ada. Selanjutnya kemana? Ke sebelah kanan, yaitu I. Selanjutnya H. Oke, sampai sini penelusuran pre-order. Kita coba yang sederhana. Kalau misalkan simple tree seperti ini, ada 3 node A, B, C. Kira-kira dengan penelusuran pre-order tadi root, left, right, hasilnya apa? A, B, C. A, B, C. Oke. A, B, C. Gitu ya. Baik, sekarang kita coba dengan yang agak kompleks sedikit. Nah, kalau bentuk pohonnya seperti ini, jadinya seperti apa? Oke, aman? Aman ya. Ada yang mau nyoba nyebutkan satu orang? Saya Pak. Ya, silakan. A, B, D, G, H, E, I, C, F, J. Oke, aman ya? Berarti dia mulainya dari atas H, kemudian B, B, G, H, E, I, C, F, J. Begitulah pola penelusuran dari pre-order. Oke, implementasinya bagaimana? Nah, implementasinya biasanya diimplementasikan di aritmatika. Nah, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau pohonnya seperti ini, kelihatan ya? Ya. Oke, pohonnya seperti ini. Jadi di atas itu ada pembagian, pengalian dan seterusnya, jumlahan A, B, C, D, E, F ya, sebagai daunnya, kemudian ada simbol pengurangan dan penjumlahan. Oke, kita beri waktu 1 menit cukup mungkin ya. Silakan dilihat kira-kira siapa yang mau mencoba menyebutkan urutannya. Awalnya apa? Mas. Ada yang mau nyoba? Siapa, Mas? Hairul Farouk. Ya, Hairul. Silakan.
Bagi kali tambah bagi kali tambah A kemudian A B B kurang kurang C D C D D kemudian tambah E F. E F. Nah, maka nanti akan membentuk aritmatik seperti ini, gitu ya. Ini namanya prefix gitu ya, atau notasi yang operannya berada di depan, gitu ya. Terlebih dahulu baru nilainya atau variabel. Operatornya terlebih dahulu dari operan. Traversal yang kedua. Traversal yang kedua ini adalah in order. In order ini bagaimana? Kalau tadi pre-order, root, left, right, gitu ya. Atau kita bisa simpulkan dari atas, kiri, kanan, kan gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana? Kalau yang ini ya, left, root, right, kiri, atas, kanan. Nah, nantinya dengan pola ini teman-teman bisa mendapatkan infix notasi. Infix notasi seperti apa nanti kita lihat. Contoh, kalau kita pakai tree-nya seperti ini. Kalau kita pakai tree-nya seperti ini, maka di sini ada F, kemudian dan seterusnya. Maka kita gunakan penelusuran in order. Caranya gimana? Berarti walaupun kita telusuri pertama atau melihat pertama adalah F, tapi ternyata karena polanya left, root, right, maka yang dicatat terlebih dahulu adalah A. Jadi left, root, right. Berarti A, B, right-nya ada D, tapi di D ini ternyata ada left-nya lagi. Gitu ya. Nah, pelan-pelan nih. Berarti di sini ada A, B, harusnya kan right, kanan. Tapi di sebelah kanan ini ada kiri lagi ternyata. Maka yang dicatat adalah yang C. Oke. Setelah itu apa? Kiri, atas, kanan. C, D, E. Oke. Saya ulangi. Jadi pertama A, sebelah kiri, atasnya B, kemudian ke sebelah kanan D. Ternyata D ini punya anak C, maka yang dicatat adalah C dulu. C, kemudian baru D, kemudian baru E. Selanjutnya gimana? Sebelah kiri selesai semua, kan gitu ya. Lanjut ke atas. Nanti langsung F, G, I. Lihat sebelah kirinya ada H, maka dari I ini loncat ke H dulu, baru I. Oke. Ini sudah mulai lumayan ya, lumayan polanya. Jadi teman-teman harus perhatikan left, root, right. Jadi kiri, atas, kanan. Kalau sebelah atas ternyata ada kirinya, maka ambil yang kirinya dulu. Kan atas ini F nih, polanya harus kiri dulu, berarti A dulu. B sudah nggak ada kirinya lagi, dia yang kedua, maka B dimunculkan. D, oh ternyata ada sebelah kirinya. C, maka C dimunculkan, kemudian ke D, kemudian ke E. Seperti itu. Pas ya? Oke, kita ambil ini in order. Kita coba kalau pohonnya seperti ini. Jika pohonnya seperti ini, hasilnya nanti seperti apa? Oke, kita bareng-bareng. Kita lagi ya, bareng-bareng ya. Apa? Tadi agak bingung di sini ya. Jadi ketika sampai A melalui C ternyata ada sebelah kirinya, maka ke F dulu kan gitu ya. F ini sebelah rootnya atau atasnya dari J, maka F, J baru ke C. Jelas ya? Jadi sesuai dengan polanya. Apa? Left, root, right.
Terakhir, ini yang post order traversal. Post order traversal seperti apa bentuknya? Left, right, root. Oke. Polanya left, right, root atau kiri, kanan, atas. Ya. Nah, hasilnya nanti apa notasi matematisnya? Dia itu adalah postfix. Notasi matematis yang disebut postfix. Kalau bentuk tree-nya seperti ini, nanti hasilnya seperti apa? Ya, F, kemudian kita lihat, oh ternyata carinya kirinya dulu. Berarti sebelah kiri nggak ada lagi nih, mentok. Maka dia A, ya. Kemudian apa? C. Kenapa C? Karena Karena ini kan harusnya ke kanan ya, kiri kanan kan gitu ya. Tapi ternyata di sebelah kirinya ada C, maka disebut dulu C. Kemudian apa? Ada kirinya enggak? Ada. Berarti A, C, E. Kemudian D. Sini. Oh ini A, I, D, F. Ya, jadi left, right, root. Left, right. Kita coba dengan pola yang agak besar. Nah, kalau seperti ini jadinya G, D, I, tetap dari sebelah kiri ke kanan karena dia G paling ujung, kemudian kanannya paling ujung juga atau jadi daunnya dari pohon ini, maka langsung disebut G H, kemudian D, G H D. Selanjutnya kemana? Ke kanan dulu, bukan ke root kan gitu ya. Maka ada I, E, baru root. Naik lagi ke sebelah sini, kanan dulu. Ternyata ada F. F ini gak ada kirinya ya. Maka F langsung disebut kanannya. Ini J, F kan gitu ya. Kemudian C, kemudian A. Karena dia posisinya dia di atasnya J atau sebagai parent dari J. D. Nah, ini adalah notasi matematisnya. Kira-kira gimana? A, B, tambah C, D, kurang kali E, F, tambah lagi. A, B plus gitu ya. C, D miring kali E, F plus bagi. Nah, ini postfix atau notasi yang didahulukan operan baru operator, ya. Didahulukan nilainya baru operasinya. Gitu. Oke, kira-kira hasilnya seperti apa? 27, 20, 18 lebih 2, 12, 24, 98. Oke, kita cek ke pre-order dulu. Hasilnya nanti seperti ini. Jadi dari 27 ke 20, kemudian ke 18 ke 12, kan gitu ya. Kemudian habis balik lagi ke atas, naik lagi ke sini. Ya, kemudian 66, 36, 21, kemudian 62, 72, balik lagi ke atas dulu, telusuri dulu. 75, 85, 92, 86, 98 terakhir. Itu ya. Ini adalah kalau dia pakai polanya pre-order.
Selanjutnya kalau kita pakai pola yang lain, siapa yang mau mencoba? Masih ingat nggak dengan in order? Urusan atas kiri. 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 Atas. Kiri. Oke, kita coba cek yang in order. Nah, lihat. Oke, saya pause dulu. Nah, kalau dia pola penelusurannya in order karena mulainya kiri, ini di skip walaupun dengan pemrograman atau dengan bahasa pemrograman program coding itu dia telusuri tapi tidak dicatat. Yang dicatat adalah yang di akhir dulu. Kenapa? Karena posisinya di sebelah kiri. Lanjut. Kemudian 18, kemudian 20, 24. Ini selesai. Kiri, atas, atas. Lanjut. 27, 36, 61, 62. Naik lagi kan udah semua nih. 66, 55, 86. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Cukup ya? Oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin kita akhiri sehingga kita simpulkan kurang lebihnya adalah dalam penelusuran traversal atau traversal dengan menggunakan DFS kita memiliki 3 metode. Metode pertama apa? Kedua, yang ketiga, nah, 3 ini punya karakteristik yang berbeda-beda tergantung nanti kebutuhan kita dalam menggunakan struktur data yang akan kita terapkan di dalam pemrograman yang akan kita buat. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk mata kuliah struktur data pertemuan hari ini, pertemuan ke-11. Selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas tentang traversal di BMS atau Grid Person. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan pembelajaran dari mata kuliah struktur data yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran pada kinerja pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah struktur data pada program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Indramayu. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, serta saya ucapkan pula terima kasih banyak kepada Politeknik Negeri Indramayu, jurusan Teknik Informatika, program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak, rekan-rekan sejawat, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.